Selamat sore. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan beri yang terbaik buat kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita pada sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami boleh datang kembali tempat ini. Kami rindukan Engkau berkuasa mutlak atas ibadah kami dari awal, tengah sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus senantiasa ada, hadir dan setia dalam setiap kami dalam muji menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami, pimpin ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan Engkau saudaramu, dan kami fokus arahkan hati pikiran kami, seluruh kehidupan kami hanya kepadamu saja, tidak yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada sore hari ini, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang percaya kita berdiri sama-sama. Kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kita percaya ada kuasa. Amin. Kuasa yang memberikan kemenangan buat kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pemenang. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kau jamin hidup kami. Bahkan firman berkata, kita adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Kami imani, kami percaya Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam persekutuan dengan intim dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami itu bisa mempersembahkan yang terbaik. Seluruh hidup kami, keberadaan kami mempersembahkan hanya untuk hormat kemuliaan besar nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah
termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Kau mulia Tuhan, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia Tuhan, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya, haleluya.
domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Sembah Kau Tuhan, anak domba yang berkuasa sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian, layak terima pengagungan Tuhan. Kau besar, Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Ya rala baba 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 dakayamu. Shana ya rala bala 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 baba baba dakayamu. Shana ya rala bala baba 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 dakayamu. Shigede de 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 da la 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 bala 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 dakayamu. Shigena ya rala bala 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 dakayamu. Segala kemuliaan, pengagungan, kejayaan, kebesaran, keperkasaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Anak domba yang berkata, yang berkuasa, memerintah sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Kami sanjung, kami hormat akan Engkau Tuhan. Ya rala bala 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 dakayamu. Ya la ya rala bala 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 baba 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 baba. Shede de 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 da 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 dakayamu. Ya rala bala bala baba baba shekena ya rala dakayamu. Ya na ya rala baba baba shena ya dakayamu. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia Engkau Tuhan. Namamu masyhur terbesar Tuhan. Haleluya, haleluya. Shana ya rala bala 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 bala. Yana ya rala bala 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 dagaya. Shana ya rala bala 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 dagaya. Shana ya rala bala 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 shede de 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 da 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 dagaya mu. Kana shege de 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 da la 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 dagaya mu. Yes, shena ya rala dagaya mu. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Shana ya rala baba 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 dagaya mu. Shede de 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 da 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 da. Shana ya rala bala 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 dagaya. Shena ya rala bala baba 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 baba. Shene ya rala bala bala dagaya. Mari masuk lebih dalam. Shegina ya rala baba baba dagaya. Haleluya, 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 haleluya. Shina ya rala baba baba dagaya. Terpuji, termulia Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba
berkuasa selamanya. Lebih lagi katakan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama pujikan. Haleluya. Kau hadir datang Tuhan. Jamah setiap kami. Haleluya. Ya Yesus. Bagi anak domba yang duduk di tahta, Kau berkuasa mutlak atas kami Tuhan. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan, yang kami sembah, yang kami agungkan. Haleluya. Yes. Bagi anak domba, ya berkuasa Tuhan. Angkat suara dan hatimu katakan lebih sungguh lagi. Sorak-sorak yang meriah buat anak domba yang duduk di tahta, memerintah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami akan terus belajar dan terus belajar menikmati, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, dan mau mengiring Engkau, dan mau memberi yang terbaik bagi Engkau seumur hidup kami. Perjalanan hidup kami mungkin tidak mudah, tapi pada saat kami berjalan bersama Tuhan, kami bisa melewatinya. Kami bisa masuk, mendapatkan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan. Kekuatan hanya datang daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ya Yesus. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah, tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu. Kami mau takkan melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, ya jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Thank you Jesus. Oh Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu Yesus hadir. Takkan ku melepaskan-Mu, percaya mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu Yesus, untuk memuliakan, mengiring-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Oh Yesus Tuhan, rencana-Mu Bapa.
Saat ini Tuhan, sebagaimana pujian yang telah kami naikkan kepadamu, jadikan kami bejana yang indah. Maka segala sesuatu apapun yang menyebabkan kami tidak bisa menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan, singkirkan itu dari setiap kami semua, demi nama Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang kudus membasuh dan menyucikan kami, mentahirkan kami, melayakkan kami, memperkenankan kami. Terima kasih Tuhan, maka kiranya kuasa Roh Kudus akan menaungi setiap kami dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami setiap apapun yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami semua. Maka ini saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan kami pun siap untuk mendengar serta melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Salami kanan kiri, katakan kamu diberkati. Nah gitu dong Bapak Ibu Saudara. Semangat. Amin. Antusias. Puji Tuhan. Tidak boleh loyo Bapak Ibu Saudara, walaupun ada banyak hal yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tapi kita harus tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi salami kanan kiri, katakan semangat. Asik. Itu dong. Itu namanya baru CSK Family. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, masih mengenai Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kali ini mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, tetapi saya tidak akan membaca secara sekaligus. Beberapa ayat saya baca, lalu nanti saya memberikan penjelasan-penjelasan. Ayat 1 dulu dan ayat yang kedua. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang beberapa waktu kita telah pelajari bersama, pasal 2 dari kitab Kisah Para Rasul berbicara tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kalinya setelah Yesus naik ke surga. Dan peristiwa itu kemarin kita bahas juga berulang dalam pengertian bahwa sebuah kebangunan rohani di mana orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus terjadi di Jalan Azusa di Amerika, yang kemudian dikenal, disebut sebagai istilah Pentakosta kedua, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian setelah peristiwa Pentakosta yang tercatat di pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, ayat 14 dan seterusnya sampai ayat yang terakhir dalam perikop itu bercerita tentang bagaimana kuasa Roh Kudus menaungi orang-orang percaya itu dan membuat 3.000 orang percaya dan dibaptis dalam satu waktu. Dan kemudian ayat 41 sampai 47 berbicara tentang bagaimana Roh Kudus bergerak, bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, bergerak, bekerja dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan pada mula-mula waktu itu. Dan pada akhirnya kita tahu bersama bahwa mereka setiap hari selalu berkumpul untuk memecahkan roti, berdoa bersama-sama. Artinya ada sebuah persekutuan yang luar biasa ketika Roh Kudus turun atas hidup gerejanya. Ketika Roh Kudus menaungi seseorang, maka itu akan menggerakkan dan menggairahkan seseorang untuk dia hidup
dalam persekutuan yang erat. Maka Bapak Ibu Saudara, ini menjadi salah satu ciri atau tanda bahwa orang itu betul-betul dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus adalah ketika dia memiliki gairah untuk bersekutu. Katakan sama-sama, gairah untuk bersekutu. Dan setelah kisah itu kemudian masuklah di pasal yang ketiga, di mana kita melihat fakta dan kenyataan cerita tentang adanya orang lumpuh yang tiap hari minta-minta kerjaannya diletakkan orang di pintu gerbang bait suci dengan tujuan meminta sedekah, minta belas kasihan orang. Nah, dari sinilah nanti kita akan belajar sama-sama mengenai Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi, bagaimana karya Roh Kudus setelah Roh Kudus dicurahkan pertama kali betul-betul begitu luar biasa menggerakkan orang-orang yang dipenuhinya. Dan kali ini kita melihat bagaimana Roh Kudus akan memulihkan, membangkitkan, menyatakan kuasa dan keajaibannya kepada orang yang lumpuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah bahwa Tuhan di dalam kuasa Roh Kudusnya mengubah keterbatasan menjadi kesempatan. Mengubah keterbatasan menjadi kesempatan. Sekali lagi, mengubah keterbatasan menjadi kesempatan. Kesempatan apa? Yang nanti kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada seorang laki-laki, ayat yang kedua yang di depan tolong bantu di tayangan. Ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahirnya. Kemarin saya nyinggung soal Nick Vujicic yang terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki, gitu ya. Kalau ini beda cerita, gitu ya. Tetapi kondisinya sama dalam pengertian nggak bisa ngapa-ngapain karena lumpuh sejak lahir. Kita memang tidak dapat data tentang berapa lama dia ada di pintu gerbang bait Allah itu untuk minta-minta, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada seseorang terlahir dengan kondisi lumpuh, jelas kita bisa bayangin gimana hidupnya. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, bukan gitu ya. Dia tidak bisa banyak bergerak, dia nggak bisa banyak beraktivitas, atau bahkan dalam sudut pandang yang lain dia nggak banyak bisa berkarya. Bergerak saja susah, bagaimana berkarya? Terbukti, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat baik-baik ayatnya. Sehingga ia harus diusung. Lumpuh sejak lahir itu membuat dia betul-betul terbatas. Keterbatasannya jelas sekali terlihat dari ayat ini. Ia harus diusung. Nggak bisa sendiri berarti. Butuh bantuan orang lain. Sekali lagi memang kita tidak punya data berapa lama dia, bahasa gamblangnya, ngemis di bait suci. Tapi itulah fakta yang kita lihat. Lumpuh sejak lahirnya membuat dia harus membutuhkan bantuan orang lain. Diusung tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Perhatikan penggunaan kalimat yang Alkitab pakai. Dia lumpuh sejak lahir, harus diusung, tiap hari diletakkan. Bahasa diletakkan itu dalam bahasa aslinya itu saya resapkan ke dalam bahasa Jawa, digletake. Orang kalau sudah digletake dalam bahasa Jawa itu memiliki pengertian gimana, Bapak Ibu Saudara? Kurang enak rasa-rasanya gitu ya. Itu hanya seperti seonggok daging yang dibuang, seperti kain kumuh yang kemudian hanya sekedar dilempar. Itu diletakkan. Artinya tidak hanya secara fisik yang gak mampu apa-apa, bahasanya lebih dalam. Martabatnya sebagai manusia biasa pun seolah-olah dalam konteks ayat ini menjadi tidak ada lagi. Karena tiap hari orang hanya meletakkan, gledake, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini tidak hanya menyinggung fisik yang tidak mampu,
tapi menyinggung masa depan, menyinggung jiwa, menyinggung rohani seseorang. Maka kalau boleh saya simpulkan dari ayat ini, orang lumpuh ini roh, jiwa, tubuhnya terbatas. Kalau konteksnya dengan Roh Kudus perbandingannya Bapak Ibu Saudara, jelas orang ini mati rohani. Jelas gitu ya. Mati rohani. Kalau itu konteksnya orang Kristen misalnya, kalau konteksnya itu hubungannya dibandingkan dengan Roh Kudus yang dicurahkan. Dia nggak memiliki apapun. Roh, jiwa, tubuhnya mati. Roh jiwanya mati, tubuhnya kan hidup ya. Roh jiwanya mati. Jadi tidak hanya keterbatasan fisik yang kemudian menyebabkan dia dibantu orang lain, tetapi karena ada kata diletakkan itu menegaskan bagaimana orang ini nggak bisa apapun secara roh, jiwa, tubuh. Kita bandingkan sedikit dengan yang kemarin saya sampaikan tentang Nick Fujikik. Ya, dia tubuhnya terbatas, tapi roh dan jiwanya unlimited. Katakan sama-sama unlimited. Maksudnya tak terbatas. Kenapa? Dia menjadi motivator, dia juga menjadi pengkhotbah, walaupun bukan itu utamanya. Dan kemudian diberkati Tuhan dengan istri yang cantik, anak-anak yang luar biasa, perusahaan-perusahaan, lembaga misi. Dia bisa bangun, walaupun fisiknya terbatas, tapi roh jiwanya hidup oleh karena Roh Kudus. Nah, orang lumpuh ini sebaliknya. Dia sudah lumpuh, diusung tiap hari dan diletakkan. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat keterbatasan, betul-betul keterbatasan. Tetapi dari situlah pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, maka mengalami sebuah perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak bisa ditebak bagaimana cara Tuhan itu menolong seseorang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap keterbatasan, setiap keadaan-keadaan yang mungkin tidak baik dan tidak menyenangkan, justru diyakini itu menjadi satu kesempatan untuk Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, jangan mengeluh atau bahkan menyalahkan sana sini, atau bahkan mencoba mencari cara dengan kekuatan sendiri, atau bahkan mungkin menindas orang lain dengan berbagai macam cara hanya demi supaya aku memperoleh sebuah keuntungan. No, Bapak Ibu Saudara, jangan seperti itu. Tetap bersyukur walaupun memang tidak mudah. Saya ngalami. Tidak mudah orang bersyukur di saat kondisi betul-betul terjepit, terdesak, terhimpit, tertekan. Tidak mudah dalam situasi seperti itu orang tetap bisa bersyukur. Bingung kadang-kadang yang terjadi Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kebanyakan yang terjadi adalah bingung bagaimana ini nanti, bagaimana itu nanti, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, dan seterusnya. Orang kemudian semakin disibukkan dengan pikiran-pikiran mencoba mencari jalan menurut kekuatannya sendiri. Memang Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya tidak selalu seperti yang kita harapkan itu terjadi. Tetapi percayalah di setiap kondisi-kondisi persoalan apapun, keterbatasan-keterbatasan dalam tanda kutip yang mungkin kita alami, yang terjadi dalam hidup kita, percayalah di situ Tuhan pasti akan pakai untuk menjadi sebuah kesempatan untuk menolong, menyatakan kuasa dan mujizatnya. Berulang kali saya selalu pakai istilah begini Bapak Ibu Saudara, orang tidak bisa dikatain sembuh kalau tidak sakit, maka harus sakit loh ya. Kalau mau dikatakan sembuh harus sakit. Perhatikan pengkalimatan yang saya pakai. Nggak bisa pada akhirnya orang dikatakan sembuh kalau nggak sakit. Maka kalau kata sembuh pengen dialami, dirasakan oleh seseorang, harus ngalami sakit. Maka kalau maaf bicara Bapak Ibu Saudara ngalami sakit, bersyukur. Katakan amin. Karena di situ kesempatan
Tuhan akan menyatakan mujizat kesembuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, maka ya sakit memang harus alami supaya ada kata sembuh, bahkan mujizat kesembuhan terjadi. Bisa dia katakan begitu. Gak bisa dikatakan juara kalau tidak melalui pertandingan. Maka pertandingan harus dialami. Konteks dalam kitab Efesus ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Perjuangan, ada perjuangan. Nah, tidak bisa dikatakan menang kalau tidak ada perjuangan. Maka harus ada perjuangan agar bisa disebut sebagai pemenang. Nggak bisa ujuk-ujuk mak beduduk mak pecengul, itu bahasa Indonesianya cari sendiri. Terus kemudian orang berkata, hei kamu pemenang. Nggak bisa, nggak mengalami pertandingan, nggak mengalami pertarungan, nggak mengalami perjuangan. Tiba-tiba orang menyebut seseorang sebagai pemenang, nggak bisa. Maka harus melalui masa-masa yang tidak menyenangkan. Kalau kembali kepada konteks yang kita bicarakan, mungkin saja memang itulah masa di mana Tuhan izinkan dalam tanda kutip mengalami kelumpuhan. Mungkin saja dalam tanda kutip harus diusung karena kelumpuhan itu. Mungkin saja dalam tanda kutip pada akhirnya diletakkan orang karena kondisi itu. Tetapi tetaplah bersyukur. Yang sepakat katakan sama-sama, aku mau bersyukur. Amin. Jadi apapun Bapak Ibu Saudara, kalau mengalami kelumpuhan, pakai bahasa ini ya, mengalami harus diusung, mengalami harus diletakkan, tetap bersyukur. Karena keterbatasan itu diubah Tuhan jadi kesempatan. Kasih tahu kanan kiri, katakan keterbatasan diubah jadi kesempatan bagimu. Lanjut baca. Sekali lagi gak gampang ya, tapi belajar Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita belajar. Ayat 3 yuk lanjut bacanya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, sampai di situ saja pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah berikutnya kita tahu bersama bahwa pada akhirnya si orang lumpuh ini bertemu, diizinkan Tuhan bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Walau kita tahu bahwa apa yang terjadi itu tidak sesuai ekspektasi, itu bahasa kerennya begitu. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, gitu kan? Petrus dan Yohanes lewat, orang lumpuh ini ngelihat, mereka saling bertatap-tatapan pandangan, lalu harapan orang si lumpuh, aku dapat uang nih, gitu kan, dari Petrus dan Yohanes. Tapi ternyata bukan itu yang dialami oleh si lumpuh itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru kita melihat bagaimana bahwa si orang lumpuh ini menerima kuasa. Nah, jadi hal yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana bahwa yang diharapkan oleh si lumpuh hanyalah sementara, yaitu sedekah, katakanlah saja uang, gitu ya, materi. Itu harapannya. Mengapa demikian? Ini menjadi poin penting juga untuk kita pahami. Karena dia terlahir lumpuh. Sudah bertahun-tahun dia buktikan bahwa dia enggak mengalami perubahan apapun. Sehingga kemudian terpatri
ada stigma, itu bahasa kerennya, terpatri dalam pikirannya, inilah keadaanku, inilah kondisiku, dan gak mungkin berubah lagi, aku harus menerima. Ya mungkin dalam titik-titik tertentu kita harus bersyukur dengan semua keadaan dan menerimanya, karena mungkin memang itu Tuhan izinkan ya seperti itu untuk seterusnya. Tapi ada masa-masa di mana tadi yang saya katakan di awal, keterbatasan akan diubah Tuhan menjadi kesempatan untuk dia menyatakan kuasa dan mujizatnya. Nah, di titik itulah kita mesti belajar ngerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terjadi bertahun-tahun di masa yang lalu tidaklah seperti itu pada titik ini. Bahwa apapun yang terjadi di masa lalu yang bertahun-tahun terjadi, itu semua dapat diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap percaya. Percaya bagaimana? Bahwa Tuhan masih bisa melakukan keajaiban atas hidup kita, membuat yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Harus belajar tetap percaya itu sampai seterusnya. Sampai Tuhan datang atau sampai kita mati, harus tetap percaya bahwa Tuhan masih bisa sanggup mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang enggak ada apapun, kosong melompong, tiba-tiba bisa muncul sesuatu dalam hidup kita. Harus percaya itu. Nah, maka dari sini kita belajar, seringkali iblis akan mendakwa kita dengan perkataan, lihat, bertahun-tahun kamu berusaha dan tidak ada hasilnya. Iblis akan selalu mendakwa kita di pikiran dan hati kita dan berkata bahwa, lihatlah, kamu sudah berdoa, bergumul 40 tahun dan tidak ada hasilnya. Lihatlah, kamu sudah berdoa, puasa, sekali seminggu puasa sudah kamu lakukan selama 17 tahun dan tidak ada hasilnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau titik di mana keterbatasan itu ternyata akan diubah Tuhan jadi kesempatan, maka di situ kita harus patahkan intimidasi setan itu. Patahkan dalam nama Yesus. Tidak, aku percaya firman Tuhan, bahwa firman-Nya selalu digenapkan. Ambil dan ucapkan, deklarasikan setiap firman yang Bapak Ibu Saudara perlukan. Ya, dalam konteks ayat ini, ya, aku lumpuh, aku sudah sejak lahir lumpuh, tapi firman Tuhan berkuasa atas hidupku dan Tuhan sanggup mengubahkan keadaanku. Maka kelumpuhan ini tidak akan pernah terjadi untuk seterusnya, karena firman-Nya berkuasa. Maka sekarang aku perkatakan firman Tuhan, di dalam nama Yesus mujizat terjadi atas kelumpuhanku dan aku bisa berjalan kembali. Seperti yang firman Tuhan kemarin kita sudah pelajari bersama. Nubuatkan, perkatakan firman pada kondisi-kondisi yang mungkin memang harus dinubuati, Bapak Ibu Saudara, atau diperkatakan firman supaya ada kehidupan, supaya keterbatasan itu berubah jadi kesempatan. Jadi jangan pernah terikat dengan masa lalu, apalagi intimidasi setan. Lihat, kamu itu sudah begini begitu, mana memang kondisimu harus seperti ini, kamu harus menerima itu. Ya, kalau memang itu memang yang Tuhan kehendaki, seperti Paulus pernah berdoa, Tuhan kalau boleh ambil duri ini dari dagingku. 3 kali dia berdoa, tapi di 3 kali itu juga Tuhan menjawab, cukup sudah, kasih karuniaku kepadamu. Kecuali Tuhan ngomong kayak begitu ke saudara dan saya, berhentilah berdoa untuk meminta mujizat. Tapi kalau Tuhan belum ngomong begitu kepada saudara dan saya, teruslah perkatakan bahwa kelumpuhan ini akan diubah menjadi berjalan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita sadari. Nah, ada orang-orang yang kemudian berhenti berdoa karena intimidasi itu. Kamu udah puluhan tahun, kamu udah melakukan ini itu buat Tuhan, nyatanya begini dan begitu, nggak usah lah, udahlah, menyerah aja, pasrah aja. Ya, dalam titik-titik tertentu berserah pasrah bagus, tapi juga Tuhan meminta kadang-kadang kita untuk punya iman yang kuat
untuk memperkatakan atas setiap kondisi dan keadaan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang diminta oleh si lumpuh itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Bahasa yang seringkali dipakai oleh orang umum, dia minta ikan. Tapi faktanya melalui Petrus dan Yohanes, Tuhan kasih pancing, Roh Kudus masih pancing sama si orang lumpuh itu. Ya memang tidak dapat ikannya, tapi kalau dapat ikannya saat itu selesai di situ. Tapi kalau dapat pancingnya, dia bisa akan dapat cari ikan sendiri untuk seterusnya. Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya melampaui apa yang kita minta dan doakan. Itu ada ayatnya Bapak Ibu Saudara yang dicari sendiri. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa memberikan jauh melebihi dari yang bisa kita doakan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan ini menjadi penting untuk kita pahami juga. Perjumpaan si lumpuh dengan Tuhan, dengan Roh Kudus melalui Yohanes dan Petrus itu mengubahkan cara berpikirnya. Nanti kita akan lihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan sanggup memberikan melebihi apa yang bisa kita minta kepada Tuhan. Dia minta sedekah. Si orang lumpuh ini minta sedekah, tapi Tuhan berikan kesembuhan. Dia minta sesuatu yang sementara, tapi Tuhan berikan sesuatu yang istimewa dalam hidupnya yang bisa dia pakai untuk seterusnya. Walaupun itu tidak bicara kekal ya, tetapi dipakai untuk seterusnya. Karena kalau dia dikasih sedekah, selesai sampai di situ dia tetap lumpuh. Tapi kalau dia sembuh dari kelumpuhannya, dia bisa berjalan, dia bisa berkarya, bahkan dia bisa menikmati seluruh kehidupannya dengan lebih baik lagi dibandingkan di saat sebelumnya. Dia lumpuh, diusung, diletakkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kebingungan kita, kekhawatiran kita? Mari sama-sama kita percaya bahwa apa yang kita mungkin doakan hari-hari ini, percaya Tuhan bisa berikan lebih. Tapi juga jangan berharap lebih dulu. Intinya percayalah Tuhan bisa kasih yang lebih baik dari yang bisa kita doakan kepadanya. Katakan amin. Tuhan bisa kasih, tapi jangan berharap itu dulu. Intinya tetaplah berserah, tetaplah tekun berdoa, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah yakin Tuhan sanggup menolong. Dia masih bisa lakukan mujizat yang tidak ada menjadi ada dalam hidup saudara dan saya. Yang sepakat katakan haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita pahami. Terkadang orang terbatas pada pemahaman dan pemikiran bahwa kalau aku minta ini, aku harus dapat ini. Kadang Tuhan gak kasih yang begitu Bapak Ibu Saudara. Kita minta ini, Tuhan kasih lain, tetapi ini sebenarnya lebih besar dari yang kita minta. Kita minta sesuatu di sini mungkin besar menurut kita, ya, tapi Tuhan masih bisa sanggup berikan lebih besar dari yang kita minta. Maka belajar percaya bahwa Tuhan bisa lakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan bisa lakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Maka belajar terus percaya Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini iman seseorang digoncang. Pada doa malam saya share kepada yang hadir bahwa ke depan ini yang akan terjadi adalah bahwa hati gereja Tuhan akan dibuat tawar. Macam-macam konteksnya, macam-macam caranya, macam-macam jalan yang dipakai oleh setan untuk membuat hati tawar. Maka gereja harus ngerti ini supaya jangan sampai tawar. Tawar karena apa? Bisa jadi karena faktor ekonomi,
bisa jadi karena faktor kesehatan, bisa jadi karena faktor pekerjaan, bisa karena faktor pendidikan, macam-macam Bapak Ibu Saudara, apapun bisa. Jadi situasinya seperti seolah-olah sudah mentok. Di pekerjaan jadi mentok, di sekolah, di prestasi jadi mentok, kemudian di kesehatan juga mentok, di keuangan juga seperti mentok, dan kemudian tawar hati. Lalu yang kedua, perpecahan. Spirit perpecahan ini masih terus bekerja, dan saya dikagetkan dengan fakta kenyataan bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa banyak, ternyata masih banyak terjadi perpecahan gereja. Spiritnya jelas, dan Karanganyar menjadi semacam, saya tidak bisa bilang pusat, tetapi prasastinya ditaruh di Karanganyar gitu ya. Jadi atmosfernya kuat ada di Karanganyar. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, gitu maksud saya. Kita berada di dalam sebuah kota di mana di situ atmosfernya begitu kuat gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang pernah naik kendaraan motor, ya katakanlah pakai helm nggak masalah ya. Tapi Anda berada di belakang truk atau kendaraan yang berasap tebal. Kemudian dibandingkan dengan Anda ketika berjarak agak jauh. Itu asapnya sama-sama kehirup. Tapi menurut saudara mana yang lebih nggak nyaman dan lebih nggak enak? Jarak jauh atau jarak dekat dengan asap? Jarak dekat, asapnya terlalu begitu banyak. Nah, saudara itu ada di kota yang kayak gitu, maka harus jaga hati baik-baik. Kasih tahu kanan kiri, bilang jaga hati baik-baik. Jangan sampai roh pemecah itu masuk dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Lebih kencang lagi yang percaya, katakan amin. Lebih dahsyat lagi buat yang yakin, katakan amin. Harus. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saudara enggak seneng, saudara enggak suka, saudara enggak manut, saudara enggak, itu bisa menjadi celah pada akhirnya. Dan jangan merasa, oh enggak, aku melakukan firman Tuhan. Tunggu dulu, ayo kita breakdown, artinya kita oncei, kita gali lebih dalam. Apa yang Anda mengerti dari kebenaran itu, kita gali bersama-sama supaya kita dapat pengertian yang benar dari firman itu. Oh ternyata pengertianku selama ini salah ya terhadap hal itu. Setelah kita belajar sama-sama gitu. Jadi ini yang saya dapat waktu doa malam kemarin. Maka Bapak Ibu Saudara hati-hati gitu ya. Hati-hati, beneran hati-hati. Nah, maksud dari semuanya itu kenapa saya paparkan Bapak Ibu Saudara, kaitannya ingat gitu ya, bahwa iblis sedang mencoba berusaha membuat lumpuh keadaan orang-orang percaya. Gitu. Nah, maka kiranya apapun yang terjadi di sekitar kita akan tetap membuat kita waspada bahwa ini cara setan melumpuhkan imanku, melumpuhkan pengharapanku, juga melumpuhkan kasihku kepada Tuhan dan sesama, melumpuhkan hal-hal yang lain, pelayananku, hubunganku dengan Tuhan dan sesama dan sebagainya dan seterusnya. Iblis sedang mencoba melumpuhkan itu, tetapi percayalah bahwa yang kita doakan bisa dijawab Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik dan jauh melebihi dari yang bisa kita pikirkan dan doakan. Tuhan sanggup. Maka kuncinya perlu belajar lebih lagi percaya. Belajar lebih lagi percaya. Tuhan tidak hanya bisa memberkati kita dari jalan ini saja. Tuhan bisa memberkati kita dengan cara yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, stop untuk mengandalkan cara yang ada. Anda punya warung, Anda punya toko, Anda jualan jasa, Tuhan bisa berkati Anda tidak hanya dari jalan itu saja. Bisa bilang amin dong. Tuhan bisa berkati dari cara yang lain. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita melalui cerita ini.
Kita doanya, oke, Tuhan berkati usahaku, berkati kerjaanku, lancar, pabrikku tetap berjalan dengan baik. Pikirannya apa nek pabrik berjalan dengan baik? Gajinya lancar kan? Logis nggak? Logis. Tapi itu menyeret seseorang pada daging. Hati-hati. Bukan salah, saya tidak ngomong salah ya, maaf loh. Jangan salah memahami. Saya tidak ngomong itu salah. Tapi kesalahannya adalah ketika kita berharap bahwa cara Tuhan memberkatiku hanya dari apa yang aku kerjakan ini. No, Tuhan bisa berkati kita dari cara yang lain, dari cara yang tidak terduga. Tadi sudah saya singgung, belajar percaya. Tuhan bisa lakukan keajaiban dari yang tidak ada, tiba-tiba menjadi muncul, menjadi ada dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Belajar percaya Bapak Ibu Saudara, harus percaya. Maka sekarang doanya diubah. Jangan doakan apa yang hari ini ada pada hidupmu. Belajar Tuhan, engkau mau apa sekarang dalam hidupku? Aku harus ngapain sekarang? Karena setiap keterbatasan akan diubah jadi kesempatan. Maka kalau hari ini saudara kerasa mentok, kok di kerjaanku kayak begini kondisinya, kok di bisnisku begini kondisinya, kok di usahaku begini kondisinya, itu adalah keterbatasan yang memang Tuhan izinkan terjadi agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan turun tangan menjamah hidup kita dan ngasih cara yang baru buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo belajar percaya. Mulai tidak berharap apapun, betul-betul. Memang tidak gampang, sekali lagi tidak gampang. Kenapa? Lihat tadi yang sudah saya katakan di awal sebelum ini. Bertahun-tahun aku diberkati Tuhan, itu jalurnya lewat ini. Tapi itulah cara setan mematahkan dan mematikan, melumpuhkan iman saudara dan saya. Maka mulai jangan berpikir lagi, memang dulu bertahun-tahun Tuhan pakai cara ini memberkati aku. Jasa apapun, kerjaan apapun, usaha apapun saudara, memang iya. Tapi hari ini Tuhan mau bilang kepada saudara dan saya, karena situasi kondisi yang sudah terjadi di sekitar kita ini, maka Tuhan mau bilang kepada saudara dan saya, jangan andalkan ini lagi. Andalkan Dia yang bisa bukakan 1001 macam cara untuk memberkati hidup saudara dan saya. Katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang mungkin mulai ngerasa, Tuhan kok usahaku nggak lancar lagi ya. Dulu banyak, dulu omsetnya sebulan sudah bisa segini, sekarang benar-benar seret. Seret, udah doa, puasa, deklarasi, masih seret. Itu artinya Tuhan mau pakai keterbatasan ini berubah jadi kesempatan untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara percaya. Tos kanan kiri katakan ayo percaya. Amin. Beneran Bapak Ibu Saudara, ayo percaya. Berikutnya mari kita baca kembali ayatnya Bapak Ibu Saudara. 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika. Itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu seketika. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sampai memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga perhatikan, mereka yang lihat si lumpuh ini berjalan, mereka yang biasanya ngerti si lumpuh ini cuma duduk minta-minta, mereka takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, yang awalnya keterbatasan ketika berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubah Tuhan jadi kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya, bahkan mujizat yang kreatif. Dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan kerjakan. Dan setelah itu Tuhan dalam kuasa Roh Kudusnya mengubahkan si lumpuh itu menjadi kesaksian. Hidupnya jadi saksi buat banyak orang.
Tapi Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ayat 8. Ayat 8 ini menarik sekali karena disitulah sebenarnya progres yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan, tidak langsung berjalan, berdiri dulu, berjalan, lalu mengikuti mereka ke dalam, lalu melompat-lompat. Ini sebuah urutan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berpesan melalui ayat itu. Progresnya step by step. Pada akhirnya kita akan dibawa Tuhan melompat. Tapi ingat, berdiri dulu, jalan dulu, ikut dulu, masuk. Baru nanti di situ lompat-lompat. Artinya begini, waktu kita percaya bahwa keterbatasan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan diubah jadi kesempatan. Kesempatan itu pasti terjadi bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Tapi progresnya nggak tiba-tiba. Seketika tapi nggak tiba-tiba. Seketika sembuh tapi nggak langsung melompat tinggi. No. Seketika sembuh tapi berdiri dulu, berjalan dulu, ngikut dulu, baru lompat. Ikuti alur cerita Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, ikuti alur cerita Tuhan. Tidak bisa instan, amin. Semua yang instan itu nggak sehat, betul? Betul lah. Mie instan itu mana ada sehatnya? Nggak ada sehat-sehatnya. Kenyang iya. Tapi suka nggak? Suka. Saya juga masih suka sih. Ya. Cuman batasin diri yang gitu. Nggak tiap hari makan mie instan. Semua yang serba instan itu nggak bagus, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, progres ini penting, Bapak Ibu Saudara mesti catat, ingat baik-baik ini. Seketika iya, tapi nggak tiba-tiba langsung lompat tinggi. Berdiri, berjalan, ikut berjalan masuk, baru lompat. Nah, poinnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita dari yang bagian yang ini adalah bahwa setiap kesempatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, itu alangkah baiknya. Dan Tuhan bisa pakai itu menjadi sebuah kesaksian. Itu penting. Nah, kenapa? Ini penting untuk kita pahami. Kadang ada orang merasa bahwa hidupnya itu berhenti sampai di mujizat. Ketika kemudian dia berdoa, kemudian Tuhan kerjakan, keterbatasan itu sudah Tuhan ubah jadi kesempatan. Mujizat terjadi. Kedahsyatan terjadi dan orang merasa disinilah titik akhirnya. Waktu doaku dijawab, selesai. Waktu doaku dijawab, selesai. Waktu doaku dijawab, selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdoa lebih lagi supaya di setiap mujizat, di setiap kesempatan Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup Bapak Ibu Saudara kita semua. Maka berdoalah supaya itu bisa dipakai Tuhan juga untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian yang saya maksud tidak hanya berbicara tentang pemberitaan Injil di mana kita datang sama orang, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, Tuhan itu baik buat Anda, bahwa Tuhan sudah mau berkorban buat Anda, Dia rela mati buat Anda. Kalau Anda mau percaya Yesus, hidupnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak hanya ngomong soal itu. Kesaksian adalah ketika orang-orang bisa melihat bagaimana Allah mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita dan mereka tahu ini karya Tuhan. Aku pengen ngalami kayak begitu. Itulah kesaksian. Tapi jangan menyaksikan kesaksian yang manipulatif. Manipulatif itu artinya begini Bapak Ibu Saudara. Ya betul bahwa dia mengalami sesuatu, tetapi yang dia alami itu hasil dari sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, itu kan namanya memanipulasi berkat Tuhan. Kesaksiannya puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan adakan mujizat dalam hidup saya. Tetapi kenyataannya itu dia gunakan dengan cara-cara yang kurang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu kan berarti kesaksiannya atau berkat yang dia anggap berkat itu manipulatif dengan cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan cara yang kurang sehat di hadapan Tuhan.
Orang misalnya ada orang sakit kepala, minum bodrek 10 sekaligus, langsung sembuh. Kesaksiannya gimana? Puji Tuhan, Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saya. Itu manipulatif. Bodrek 10 loh saudara, sembuh, ning bar kuwi meledos gitu kan saudara. Nah itu kesaksian yang manipulatif, jalannya nggak bener gitu loh saudara. Maka hati-hati, iblis bisa pakai cara-cara yang begitu. Ya kecuali 10 tadi Tuhan yang perintahkan, siapa yang tahu gitu kan. Tapi kan ya nggak mungkin Tuhan, ya nggak mungkin juga Tuhan akan bertentangan dengan hukumnya sendiri gitu. Jadi saudara juga mesti jeli dalam melihat sebuah persoalan. Tuhan nggak mungkin memerintahkan kepada seseorang yang bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara tidak bisa berpijak loh, tapi kan keputusanku benar, pemahamanku benar. Iya, tapi Tuhan nggak mungkin memerintahkan sesuatu kepada seseorang yang bertentangan dengan firman-Nya yang lain. Itu jelas nggak mungkin. Jadi please, dengan segala kerendahan hati, ayo belajar, ngerti, belajar dengan rendah hati, menerima setiap pengajaran dan didikan. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara dengan keputusan atau dengan cara-cara yang mungkin dianggap benar, kemudian orang berkata ini dari Tuhan. Tunggu, kalau itu dari Tuhan, Tuhan nggak mungkin bertentangan dengan firman-Nya yang lain. Itu jelas. Maka Bapak Ibu Saudara ya harus dikaji setiap mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya selalu pakai ilustrasi atau cerita tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka terima mujizat? Sangat. Mujizat yang mereka terima bahkan tidak pernah dialami oleh bangsa lain sampai kapanpun. Hanya pernah terjadi pada Israel di padang gurun sekian ribu tahun yang lalu. Hanya, garis bawahi kata itu, hanya terjadi pada bangsa Israel. Mujizat mana, burung puyuh, air yang keluar dari batu, hanya mereka alami. Tetapi apakah itu artinya berkat Tuhan? Berkat Tuhan. Tapi tahukah saudara dari mana asalnya itu? Bukan asalnya, alur cerita Tuhan tentang mereka bagaimana. Nah itu yang juga harus dipahami. Bukankah Alkitab yang menuliskan bahwa kenapa Tuhan bawa mereka 40 tahun? Karena dosa mereka, pemberontakan mereka, karena kejahatan mereka. Jadi jangan dilihat mujizatnya doang. Tuhan berikan mujizat itu karena Tuhan sayang kepada umatnya. Tetapi kenapa dibalik semuanya itu terjadi, itu juga penting untuk ditanyakan kepada Tuhan. Tuhan, adakah dosa yang aku lakukan sehingga ini terjadi? Atau memang ini sekedar ujian untuk aku tetap bisa bersyukur? Bahkan ketika itu sebagai bentuk dalam tanda kutip hukuman dari Tuhan pun harus tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya adalah Israel itu tidak serta-merta di setting sama Tuhan untuk bisa menikmati mujizat 40 tahun. Tidak serta-merta. Tetapi ada sesuatu yang lain. 1 Korintus 10 itu yang menjelaskan. Jadi memang kenapa mereka 40 tahun? Karena mereka Tuhan mau menghabiskan generasi pemberontak. Tetapi itu dahsyatnya Tuhan kita. Kalau dia menghukum, dia tetap menghukum dengan kasih. Para orang tua yang pernah melakukan hukuman kepada anaknya, ingat firman Tuhan. Ora tak keimangan seminggu. Orang ngono carane Gusti menghukum umatnya. Anaknya ora dikeimangan seminggu, ya mati. Menghukum tapi tetap dengan kasih. Dihukum 40 tahun. Tapi dipelihara dengan mujizat setiap hari. Maka mintalah hati Bapa, hai orang tua, mintalah hati Bapa supaya kalau menghukum anak itu tetap hukuman dengan kasih. Oh nek kowe ora manut ora tak jatah. Tidak ada jatah selama sebulan. Golek dhewe. Itu bukan penghukuman cara Tuhan. Yang sebelahnya orang tua, tetapi jangan anak dulu yang ngomong, yang sama-sama orang tua bilang,
mulai dirubah ya. Ya anak-anak rasa, padune ngono kuwi kok, Pak. Tapi please maaf, saya harus membongkar, benar. Ini memang saya harus membongkar. Apapun kata pengkhotbah di luar sana, yang saya tahu dari firman itu seperti itu. Kalau saya salah ngomong tidak sesuai firman, please silahkan nanti dikoreksi saya setelah khotbah. Ya, Pak, itu ketoknya salah. Jenengan ngomongnya kayak nggak begitu, Alkitab nggak ngomong begitu. Gak apa-apa. Saya terima masukan, saya terima kritikan. Tapi yang saya tahu itulah cara Tuhan. Benar kan? 40 tahun itu Tuhan mau binasakan loh. Yang berontak-berontak itu sikat habis, makanya dibuat 40 tahun di situ. Tapi sementara dia hukum umatnya di situ, dia tetap kasih mujizat tiap hari. Luar biasa Tuhan kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan itu dalam hidup kita dan bagaimana kita menyikapinya, itu menjadi penting untuk bisa setiap karya yang Tuhan kerjakan, di mana keterbatasan diubah jadi kesempatan untuk Dia menyatakan kuasa, mujizat dan keajaibannya bagi kita. Dimaksudkan supaya orang banyak melihat semua yang terjadi dalam hidup kita dan mereka pun memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau terima mujizat, sebenarnya tidak ada mujizat kecil dan mujizat besar ya. Orang pusing sembuh mujizat. Tapi ada orang yang mungkin penyakitnya stadium 4 udah keluar negeri sampai luar dalam begitu kan, saudara, tidak sembuh-sembuh, tiba-tiba dengan didoakan sembuh. Itu mujizat juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang mengukur dengan mujizat besar dan mujizat kecil. Sebenarnya menurut pemahaman saya tidak ada sih mujizat besar dan mujizat kecil. Semua mujizat ya datangnya pasti dari Tuhan, katakan amin. Dan bahkan ketika kita menghirup nafas setiap hari itu pun mujizat dari Tuhan, katakan haleluya. Maka harus tetap bersyukur karena selalu ada mujizat Tuhan berikan dalam hidup kita. Cuma karena itu sudah berlangsung alami selama umur hidup kita, orang sudah nggak nganggep menafas yang kita hirup itu adalah mujizat dari Tuhan. Itu alamiah terjadi. Salah Bapak Ibu Saudara. Bayangkan orang bernafas itu salah satu kerja organ tubuh jantung. Jantung dihentikan Tuhan sedetik aja, 1 detik aja. Menurut saudara sudah kayak gimana orang itu? Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, waktu bangun pagi, terima kasih Tuhan, aku bersyukur aku masih diberi kesempatan hidup. Gitu, jangan bangun tidur ku cari HP. Nah, ini terjadi pada gen Z, gen Alpha, dan sekarang katanya sudah mulai muncul gen Beta. Jadi para pemuda-pemuda bangun tidur jangan cari HP. Kalau itu mulai merambah kenakalannya kepada orang tua, bangun tidur jangan cari HP. Matur nuwun sik, walaupun itu mungkin belum bentuk doa pagi ya, atau doa atau saat teduh Anda kepada Tuhan, tapi begitu bangun tidur terima kasih Tuhan. Gitu loh saudara. Tuh Pak, saya pegang HP langsung baca Alkitab. Iya, ning matur nuwun sik gitu loh maksud saya. Dan benar-benar matur nuwun sama Tuhan, terima kasih dulu sama Tuhan. Begitu. Terima kasih Tuhan. Masih diizinkan hidup hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kembali lagi kepada apa yang kita pelajari, bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita, doakan juga supaya itu menjadi kesaksian. Entah pada akhirnya memang kita yang menyaksikannya atau orang lain yang melihatnya. Dalam konteks yang kita lihat, orang ini nggak ngomong apapun, tapi perubahan hidup yang terjadi, kedahsyatan yang dia alami membuat mereka takjub. Mereka cuma ngelihat. Orang lumpuh ini nggak perlu cerita,
tapi mereka tahu ini perbuatan Allahnya yang disembah oleh Petrus dan Yohanes. Mereka takjub. Jadi kesaksian itu mungkin memang lewat perkataan kita, tetapi bisa jadi karena mereka melihat sesuatu yang luar biasa kita alami, mereka lihat, maka doakan di situ Bapak Ibu Saudara. Tuhan, apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidupku, aku berdoa kiranya Tuhan pakai itu supaya menjadi kesaksian untuk orang-orang yang melihat hidupku atau orang-orang di sekitarku. Terserah bahasanya Bapak Ibu Saudara bisa buat. Tapi intinya berdoa juga. Di setiap momen di mana saudara punya keterbatasan yang ingin diubah jadi kesempatan untuk Tuhan melakukan karya yang luar biasa, doakan juga. Dan Tuhan, aku berdoa supaya saat Engkau mengerjakan itu dalam hidupku, kiranya Engkau berkenan memakainya untuk menjadi kesaksian. Yang sepakat katakan amin. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, apa yang perlu kita pahami hari ini? Bahwa yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Yang kedua, percaya keterbatasan bisa diubah jadi kesempatan oleh Tuhan untuk mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Abad ke-19 ada seorang yang bernama George Muller. Itu di Inggris, dia punya panti asuhan dengan ribuan anak yatim piatu. Ya campuran, maksudnya yatim aja ada, piatu aja ada, yatim piatu juga ada gitu ya, kira-kira seperti itu. Di satu titik tertentu mereka kehabisan susu, mereka kehabisan roti. Kalau saya ngomong susu dan roti jangan aneh, ini di Inggris bos. Amin. Ya bukan di Jawa ya. Kalau kehabisan beras mah ada singkong gitu kan. Kalau kehabisan nasi mah ada telo gitu. Di sana enggak, makanya susu dan roti. Jadi kehabisan tuh. Duit juga enggak ada. Intinya pokoknya hari itu mereka sudah enggak punya apapun. Beli enggak bisa, tandon sudah habis. Jadi bahasanya ya sudah, mereka enggak bisa makan apapun di hari itu. Tetapi luar biasanya adalah pada hari itu di mana George Muller tahu bahwa mereka sudah enggak punya apapun, anak-anak dikumpulkan. Ayo sama-sama kita berdoa anak-anak. Doanya gimana? Ayo kita mengucap syukur atas makanan dan minuman yang Tuhan akan sediakan. Mirip dengan Abraham. Waktu Ishak tanya, Pak korbannya mana? Percaya nanti Tuhan sediakan. Nah ini kira-kira mirip begitu. Mari bersyukur atas makanan minuman yang Tuhan akan sediakan. Tiba-tiba selesai berdoa, pintunya diketok. Ada tukang roti datang. Pak, saya semalam gak bisa tidur. Saya mimpi Tuhan ngomong ke saya, suruh buat roti di sini. Bolehkah saya buat roti? Oh boleh, silahkan. Bikin roti. Roti jadi dikasih buat anak-anak panti asuhan. Sesaat setelah itu Bapak Ibu Saudara, ada ketokan lagi. Pak, tolong izinkan saya bawa ini. Saudara tahu yang dibawa? Susu. Kenapa? Gerobak, kereta, kendaraan, gampanglah seperti itu, yang ngangkut susu rusak. Dan susu harus habis hari itu. Gak mungkin disimpan. Kalau dibawa, disimpan, gak bisa. Harus habis hari itu. Maka susu itu dikasihkan kepada panti asuhan ini. Hari itu anak-anak makan roti, minum susu dengan keajaiban. Yang percaya katakan haleluya. Dengan keajaiban. Saudara ngerti? Tidak perlu harus ada susu di tempat penyimpanan susu. Tidak perlu juga ada roti di tempat penyimpanan roti. Juga tidak harus ada uang di tempat penyimpanan uang untuk beli makanan dan minuman. Karena Tuhan bisa adakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa adakan, Tuhan bisa lakukan berbagai macam cara. Tidak hanya dengan satu cara saja. Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bisa utus, bahasa saya pakai bahasanya Elia, burung gagak
dari mana-mana. Tuhan bisa utus. Belajar percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa utus burung gagak. Saya ajari, taruh tangan kanan di dada yang percaya, yang mau belajar percaya. Taruh tangan kanan di dada, tirukan perkataan saya. Tuhan, mulai hari ini aku belajar percaya. Tuhan bisa kirim berkat dari arah manapun, melalui cara apapun. Sama seperti engkau bisa pakai burung gagak untuk memelihara Elia. Hari ini aku percaya Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memberkati hidupku dalam nama Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara mulai belajar percaya begitu. Dan hari itu mereka tidak kelaparan, mereka tidak jadi puasa. Ya kecuali kalau memang Tuhan suruh kita puasa ya Bapak Ibu Saudara, nggak usah berharap begitu ya, maksudnya begitu. Tetapi ini loh yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Satu lagi, saya sedang menyiapkan ini dan Tuhan seperti berbicara di hati saya. Tadi saya dan Ibu Gembala itu ikut seminar. Ada sebuah kesaksian yang menurut saya itulah cara Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa belajar percaya juga. Ada seorang ibu, ini cerita aja ya. Ada seorang ibu yang pengen pindah rumah ke daerah yang dekat danau, itu terjadi di New Zealand sana, Selandia Baru. Tetapi suaminya nggak kepingin, wis toh sampai mati awake dhewe ning kene wae. Kira-kira begitu. Si istri lalu datanglah kepada gembalanya. Pak Gembala, tolong, saya tuh kepingin punya kerinduan, saya pengen punya rumah di tepi danau, tapi suami saya nggak mau. Lah Pak Gembalanya kan bingung. Pokoknya Pak Gembala, ini harus terjadi dalam konteks si istri gitu ya. Kalau suami saya yang tidak mau, saya mau berdoa sama Tuhan supaya danaunya yang pindah ke sini. Nah Pak Gembalanya kan budrek iki jematok ngeyel ram gitu ya. Akhirnya dia putuskan pokoknya iyalah gitu kan. Neng pisan wae ya tak dongake. Karena dia mikir itu dongane aneh gitu kan Saudara. Singkat cerita berdoalah mereka. 3 bulan kemudian ada badai yang datangnya 50 tahun sekali di daerah itu. 3 bulan setelah doa ada badai yang datangnya itu cuma 50 tahun sekali. Dan itu melanda tempat mereka, tempat si ibu itu tadi. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, ya hujan banjir gitu kan, singkat ceritanya begitulah. Hujan banjir. Nah, daerah di mana rumah si ibu tadi itu ya awalnya banjir. Tapi aneh, karena sejak itu 30 tahun sampai dengan hari ini, 30 tahun sudah sampai dengan hari ini, itu banjir nggak kering-kering, jadi mirip danau. Bahkan sudah dipakai Pak Gembalanya baptisan air. Itu kalau bahasanya orang si ibu ya, itu danaunya dipindah Tuhan, itu kan Saudara. Tapi kerinduannya pengen punya rumah di tepi danau, nggak perlu pindah rumah, danaunya yang dikirim sama Tuhan. Kejadiannya mungkin tidak sama persis karena kita, atau ada pengen punya rumah di tepi danau. Nah danaunya milih dulu, danau Delingan, ya toh, danau Sarangan itu harus dipilih dulu, ya supaya jelas. Jadi bentuknya nanti kayak apa Tuhan siapin Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya adalah itu cerita yang terbaru, karena George Muller itu kisah abad ke-19. Tapi itu yang baru tadi saya dengar dan itu terjadi. Dan itu ya pada akhirnya karena sudah 30 tahun nggak kering-kering, ya disepakati sebagai danau yang diberikan Tuhan kepada si ibu ini. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, caranya nggak tahu, terserah Tuhan. Tapi belajar percaya, Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang bisa lakukan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang sama yang bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Olehnya ayo terus tetap percaya sama Tuhan, terus mendekat, melekat kepada Tuhan, alami perjumpaan supaya setiap kesempatan, setiap keterbatasan berubah jadi kesempatan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan.